Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Shalom. Luar biasa sukacita pagi hari ini saya bisa merasakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa banget buat gereja Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh mengingat betapa luar biasanya Tuhan menjaga hidup kita dan memberkati dan menyertai kita sepanjang minggu ini. Dia hebat, dia sangat amat baik. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Saya mau ajak untuk setiap Bapak Ibu Saudara untuk bisa sama-sama menghampiri tahta Tuhan saat ini. Dia adalah Tuhan yang kita tidak bisa hidup tanpa Dia. Kita ini adalah orang yang tidak bisa hidup di luar kasih Tuhan. Sungguh hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Tidak ada pun satu kekuatan dan kegagahan kami yang membuat kami bisa melalui hari-hari kami. Semua karena perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kau adalah Tuhan kami yang kami andalkan sebagai satu-satunya penolong. Kasih-Mu sungguh amat terbukti Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin, amin, benar Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ajaib telah dikerjakannya. Sama-sama kita mau katakan, kita percaya mujizat Tuhan besar atas kita. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, kami melihat Tuhan yang sanggup. Hanya Yesus Kau sanggup melakukannya atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kau Tuhan jadi andalanku. Tidak ada satu pun Tuhan yang bisa kami andalkan. hanya Kau Tuhan Yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, kami melihat Tuhan kami sanggup melakukan segala perkara. Amin. Aku percaya ada mujizat, ada pekerjaan Tuhan yang besar menyertai kami. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib. Aku percaya. Amin. ada mujizat. Aku percaya.
mengerjakan rencana. Aku percaya ada mujizat. Saja untuk Bapak Ibu bisa berdiri bersama-sama dengan kami. Ada mujizat. Aku percaya. Ya, amin. Perbuatan ajaib dikerjakannya. Aku percaya Ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. ada mujizat yang selalu menyertai kami. Aku percaya Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Amin. perbuatan Ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. hati kami menyerukan dengan sepenuh hati kami. Aku Iman kami menyerukan dengan sepenuh hati kami. Kami katakan dengan sungguh-sungguh, perbuatan ajaib Engkau telah mengerjakannya bagi kami. Sama-sama kita katakan, Aku percaya ada mujizat. jemaat boleh sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat saat ini, Tuhan. Kami yang mengandalkan Engkau, tidak ada satupun yang kami bisa andalkan selain Engkau. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku Percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya aku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya. Aku percaya ada Kami mujizat. katakan mujizat terjadi saat ini, Tuhan. Mengenai setiap umat saat ini. Doa-doa yang akan dijawab oleh Tuhan. Setiap pergumulan boleh dijawab oleh Tuhan saat ini. Sakit penyakit boleh disembuhkan saat ini di dalam nama Yesus. Dan dikerjakannya. Aku percaya Sekali lagi jemaat boleh katakan sama-sama. aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib yang dikerjakannya.
saat ini boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Yes. Setiap jemaatmu boleh mengalami akan Engkau secara pribadi Yes. saat ini Tuhan. Engkau yang berurusan atas setiap jemaatmu satu persatu Tuhan. Saat ini di dalam nama Yesus. Atas setiap keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan Tuhan. Tuhan boleh dengar. Atas setiap pergumulan demi pergumulan. Tuhan hadir dan menyatakan jawaban itu Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Menolong setiap kami saat ini Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Sebab hati kami, hidup kami membutuhkan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Kami butuh Kau Yesus. Kami butuh Roh Kudus mengalir atas setiap kami saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama boleh katakan Bapak Ibu Saudara. Di hadapan Tuhan saat ini kita boleh bersyukur dan menyatakan apa isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami membutuhkan Engkau saat ini. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih-lebih lagi saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Melalui pernyataan-pernyataan Roh-Mu, melalui pernyataan-pernyataan Roh-Mu saat ini ya Roh Kudus. Mengalir atas setiap umat-Mu saat ini. Hati yang mengenal akan Tuhan. Memenuhi setiap kami saat ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiaran adalah harabaya rasya katalah. Kuayalar adalah harabaya rasya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, hati kami yang meluluhkan nama Tuhan yang besar dan ajaib. Dengan satu suara di dalam gereja-Mu Tuhan, menyembah Engkau dalam satu hati, dalam satu keormuran. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan, sama-sama serukan dan katakan amin. Amin. Baik Bapak Ibu, masih semangat untuk memuji Tuhan? Iya. Mari kami undang untuk memberikan salaman dengan kiri dan kanan kita sambil mengucapkan kata-kata berkat. Ya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai langkah-langkahmu. Ya. Oke, sudah lama kita tidak bertemu. Hari ini kita bertemu lagi. Yes. Kita akan satukan hati kita akan tinggikan nama Yesus. Ya. Dengan lagu Satukanlah Roh Kami yang Tuhan. Ya. Yes. Satukanlah Roh Kami ya Tuhan. Inilah kami Tuhan. Bergandeng tangan dalam semuanya. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Kota dari surga, kami bersuka
surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya, kita akan terus tinggikan namanya. Akan ada gerakan-gerakan Roh Allah di tempat ini. Masih terus kita nyanyikan. Ya, kita akan terus tinggikan namanya bahwa ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Yes. Ya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, selatan dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Yes, Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Ya. Amin, Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mau hampiri tata Tuhan lebih-lebih lagi. Kita mau persiapkan setiap hati kita. Ya Tuhan, terima kasih. Hati kami teduh karena Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berseru lebih-lebih lagi kepadamu ya Yesus. Kami nyatakan Engkau boleh berkarya atas setiap kami, Roh Kudus.
menyampaikan setiap isi hati Bapa, menyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Saat ini Roh Kudus mengalir dan mengalir atas setiap kami. Ya Tuhan. Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Tuhan, mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau yang bermegah atas setiap kami. Dalam pujian kami, ya Tuhan, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Menyatakan pribadimu Tuhan, menyatakan pribadimu sendiri ya Roh Kudus. Ya Kudus, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, oh Yesus, urapi. Amin, amin. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Oh Yesus, ya Roh Yesus, urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Kami minta kepadamu ya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, lebih-lebih lagi Roh Yesus, urapi,
hati pikiran kami, Engkau menjamah setiap kami. Pengurapan maksimal atas kami, ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kasih ya Tuhan. Benarlah yang jadi kerinduanmu ya Tuhan, seperti janjimu bahwa setiap kami memerlukan Roh Kudus. Oleh karena itu ya Tuhan, penuhlah atas gerejamu ya Tuhan. Tercurah Rohmu yang kudus di tempat ini, memenuhi, mengalir, memenuhi hati pikiran kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hati pikiran kami diurapi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong kami, Engkau memampukan kami ya Tuhan, untuk setiap hal-hal yang tersembunyi, Roh Kudus menyingkapkannya dalam nama Yesus. Benar ya Tuhan, kami memerlukan pertolongan-Mu melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Hendaknya Roh Kudus senantiasa memperlengkapi gereja-Mu di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Selalu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami, di dalam kami melayani ya Tuhan. Diarahkan supaya tepat seperti kerinduan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kepenuhan akan Roh Kudus dialami oleh jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mengubahkan setiap kami, menolong setiap kami, menuntun setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami didapati memuliakan Kristus Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, semakin dahsyat lagi Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Bawa kami untuk menangkap isi hati Tuhan, bawa kami untuk memahami firman Tuhan dengan pengertian yang benar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah. Pimpin kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarnya, kami siap diubahkan, kami siap merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih para pelayan Tuhan. Ya. Oh iya. Baik Bapak Ibu, kita mau berdoa untuk anak-anak kita. Kita merindukan bahwa anak-anak yang kita layani ini terus mengalami pengenalan akan Tuhan, menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa, kita angkat tangan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang kecil ini ya Tuhan. Mereka sudah diajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, bahwa mereka sejak dari kecil ya Tuhan dipersiapkan dengan baik, dipenuhi dengan Roh-Mu yang kudus, bahwa mereka ya Tuhan, supaya setiap taburan benih firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman-Mu itu merema dalam hati pikiran mereka dalam nama Tuhan, yang mengubahkan hidup mereka, yang menolong mereka dalam nama Tuhan. Bahkan mereka menemukan Kristus, mengalami pengenalan akan Kristus lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, diubahkan karakter hidupnya, semakin takut akan Tuhan, semakin menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, melalui anak-anak ini ya Tuhan, kegerakan akan terjadi. Mereka akan jadi saksi Kristus, mereka akan menempati posisi-posisi penting sesuai dengan anugerah Tuhan dan campur tangan Tuhan yang membawa mereka ya Tuhan kepada tingkat kemuliaan demi kemuliaan yang lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Gereja Tuhan memberkati anak-anak ini ya Tuhan, menjadi orang yang semakin Tuhan percaya, menjadi orang yang semakin Tuhan perlengkapi dalam anugerah Tuhan. Mereka menjadi berkat dan berdampak di generasinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi senantiasa, jagai senantiasa, tutup bungkus dengan kuasa dari Yesus, sehingga mereka selama-lamanya akan terus setia melayani, mengasihi Kristus, dan menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa, gagah, pemberani, karena ada campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Diberkati apa yang mereka kerjakan dan dibuat berhasil. Mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan urapi dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless. Selamat pagi Bapak Ibu, Salam. Ya, puji nama Tuhan bisa kembali melayani di Gatsu. Ya, pagi hari ini Pastor Edi sedang keluar kota, jadi kami tukaran jadwal Bapak Ibu.
Pastor Edi dan Ibu sedang melayani di satelit Pengayoman Donorojo. Jadi kita dukung doa supaya Pastor Edi juga melayani di sana dan nama Tuhan ditinggikan dan orang-orang yang dilayani mendapatkan berkat. Amin. Diubahkan hidupnya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang Roh Kudus dalam rupa-rupa karunia. Itu tema yang diberikan kepada saya. Kita mau belajar bahwa di gereja Tuhan akan dipenuhi dengan karunia-karunia yang luar biasa, yang saling memperlengkapi. Tentu kita ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan bahwa peristiwa Pentakosta, di mana saat orang percaya berkumpul terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, memenuhi orang-orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Pada saat itu orang percaya yang berkumpul mengalami kepenuhan Roh Kudus dan ada hal-hal ajaib dan luar biasa terjadi sehingga membuat orang terheran, membuat orang terkagum dan tercengang dengan apa yang terjadi. Kalau kita renungkan dalam Kisah Para Rasul 2 itu, terjemahan Yunani menyebutkan bahwa ungkapan atau kata penuh itu adalah sesuatu yang disediakan hingga berlebih. Pada saat itu pencurahan Roh Kudus luar biasa terjadi sehingga orang-orang percaya dipenuhi dengan disediakan pencurahan yang luar biasa sampai meluber, sampai berlebih. Dan kita rindu ketika kita belajar tentang Roh Kudus dan karunia-karunia-Nya bagi orang percaya di tempat ini. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus yang berlebih. Amin. Dipenuhi luar biasa. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mempercayai bahwa nubuatan firman Tuhan itu akan terus dinyatakan bagi gerejanya. Akan terus dinyatakan bagi umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, next. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 ayat 19, kita bisa renungkan bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kepada kita bahwa di hari-hari terakhir akan mencurahkan Roh-Nya dan semua umat manusia di mana anak-anak, laki-laki, perempuan akan bernubuat. Roh Kudus akan memampukan setiap jemaat Tuhan untuk dia memiliki karunia untuk bernubuat. Roh Kudus akan menolong gerejanya supaya dipenuhi dengan orang-orang yang mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi, dan orang-orang percaya akan bernubuat atau menyampaikan pernyataan-pernyataan ilahi atau pewahyuan ilahi. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengadakan mujizatnya dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib bagi kita semua. Amin, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Dan tentu anugerah ilahi ini akan terus diberikan kepada setiap orang percaya di gereja ini untuk apa? Untuk membangun, untuk memperlengkapi tubuh Kristus, bahkan akan menjadikan setiap jemaat di tempat ini akan semakin memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Akan terus jadi berkat dan berdampak. Next, tanpa Roh Kudus, tanpa karya Roh Kudus, maka kekristenan itu akan menjadi kering. Kita harus paham ini Bapak Ibu. Tanpa Roh Kudus yang memenuhi hati kita, pikiran kita, maka setiap orang percaya akan mudah dialihkan oleh pesona-pesona dunia. Kita bisa bersemangat, tetapi mungkin besok kita bisa tergiur lagi dengan orang-orang dunia yang mereka mungkin terlihat luar biasa. Roh Kudus akan memampukan kita, orang percaya, supaya hidup kita tidak teralihkan dengan pesona-pesona dunia. Tapi justru akan teralihkan kepada pesona Kristus. Sehingga fokus hidup kita hanya tertuju kepada Kristus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak pekerjaan dan pelayanan itu akan menjadi monoton. Akan terlihat seolah-olah sia-sia dan bahkan menjemukan. Tidak ada kegairahan di dalam mengerjakan. Karena fokusnya hanya untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja, maka orang percaya akan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, tanpa Roh Kudus, setiap orang
tidak mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita harus bangun bersama Bapak Ibu kehidupan yang senantiasa dekat dengan Tuhan, supaya Roh Kudus itu akan terus menuntun kita, sehingga hidup kita akan dipenuhi untuk keinginan bagaimana Tuhan akan terus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Saya ingat quote dari seorang hamba Tuhan. Ketika seseorang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka keinginan untuk mempromosikan dirinya akan sangat-sangat berkurang. Karena dia tahu promosi datangnya dari Tuhan. Yang dia lakukan apa? Hanya ingin mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, mempromosikan bahwa Tuhanlah yang layak diagungkan dalam setiap pelayanan dan apa yang kita kerjakan bagi gereja. Sehingga tidak ada yang namanya kesombongan rohani untuk setiap apa yang kita kerjakan. Suatu ketika ada orang yang dengan bangganya bercerita bahwa ketika KKR, ketika altar call, ada banyak orang yang dipertemukan dengan Tuhan. Ada suami istri yang sudah lama dia tidak dalam keharmonisan. Akhirnya mereka harmonis. Dia bercerita, dia sedikit sekali menceritakan tentang bagaimana Tuhan berkarya. Tetapi dia bercerita bahwa saya bisa untuk menyatukan orang kembali. Dia tanpa sadar bahwa semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti saya di tempat ini terkadang terjebak dalam kesombongan rohani. Kita melupakan bahwa ada orang-orang yang berdoa bagi orang yang diubahkan. Kita bisa sama-sama sadar, saudaraku, ketika suami istri sedang dalam pergumulan, suaminya mungkin dia kacau hidupnya. Si istri dia bergumul demikian luar biasa, berdoa bagi Tuhan, bertahun-tahun lamanya, si suami belum berubah. Suatu ketika istri mendaftarkan dalam sebuah retreat, kemudian suaminya berubah, yang sombong justru malah orang yang hanya tumpang tangan. Orang yang berdoa bertahun-tahun, yang tidak terlihat dilupakan. Nah, Roh Kudus menjagai kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan gereja Tuhan dengan karunia-karunia-Nya, itu akan membawa dia semakin memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Bukan keangkuhan, bukan kesombongan rohani, bukan keakuan yang ditonjolkan. Amin. Kita sama-sama belajar bahwa setiap karunia yang diberikan kepada kita, itu adalah anugerah ilahi yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Bapak Ibu, kita tidak boleh kehilangan Roh Kudus supaya kita tidak teralihkan pesonanya. Ketika gereja Tuhan tanpa sadar kehilangan Roh Kudus akan mengubah gereja itu hanya sebuah lembaga ataupun tempat sosial yang hanya sekedar membantu. Kita tidak boleh membatasi pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, tidak boleh membatasi keterlibatan Roh Kudus di dalam setiap pelayanan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Justru semakin hari kita harus berada di dalam tuntunan ilahi yang memampukan kita untuk mengerti kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Setiap hari kita harus merenungkan supaya ketaatan itu muncul ada dalam kehidupan kita, dan kita tidak melupakan Allah dengan karya rohnya dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat Goliat. Kok Goliat? Samson. Saya mau ingat orang yang besar, malah ingat Goliat. Samson. Dia dulu dipakai Tuhan luar biasa, tetapi tanpa ketaatan. Dia merasa masih kuat. Dia masih diurapi. Tetapi endingnya dia dikalahkan. Nah, banyak orang percaya di gerejanya, dia tanpa melibatkan Tuhan, tanpa bergaul karib dengan Tuhan, tanpa melibatkan Roh Kudus, dia masih merasa bahwa Roh Kudus ada dalam dirinya, tapi sebetulnya ada yang undur Roh Kudus itu karena dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi untuk kita ditambahkan karunia-Nya, ditambahkan kepercayaan Tuhan dengan karunia dan potensi yang maksimal. Kita tidak boleh melupakan, melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita, tidak boleh melupakan keintiman dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus dan Tuhan. Amin. Supaya kita akan dibuat peka akan setiap Roh Kudus dengan tuntunannya dalam hidup kita, sehingga kita tidak salah dalam melangkah. Nah,
Nah, Yohanes 14 ayat 16, Yesus menjanjikan penolong atau penghibur yang diutus oleh Bapa yang selalu menyertai orang percaya dan akan menjadi penolongnya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu yang Tuhan. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus menjanjikan penghibur, Bapak Ibu. Nah, kita bisa renungkan bersama dari ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kata yang diterjemahkan dengan kalimat minta itu bukan menjelaskan permohonan dari seseorang yang lebih rendah kepada seseorang yang lebih tinggi. Yesus minta kepada Bapa, itu permohonan dari seseorang yang memiliki posisi yang setara. Itu terjemahan aslinya begitu, dengan kalimat minta. Nah, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong. Kita belajar secara teologisnya bahwa kata terjemahan Yunaninya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu ada yang menyebut parakletos atau paraklete, yang secara harafiah berarti seseorang yang dipanggil untuk menolong, seseorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Nah, parakletos itu dalam bentuk aslinya dalam bahasa Yunani, sedang paraklete adalah transliterasi atau adaptasi Latin dari kata Yunani tersebut. Parakletos dan paraklete sebenarnya merujuk pada kata yang sama, yakni istilah Yunani yang digunakan dalam Perjanjian Baru yang menunjukkan Roh Kudus yang diterjemahkan sebagai penasehat, sebagai penguat, sebagai penghibur, sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai juru selamat, sekutu, dan sahabat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memahami bersama-sama ketika firman Tuhan katakan Yohanes 14 ayat 26 ini, tetapi penghibur, kita bisa terjemahkan tetapi Roh Kudus, tetapi penasehat, tetapi penguat, tetapi penghibur, itu kita sama-sama bisa bisa artikan demikian, karena arti katanya demikian Bapak Ibu, yaitu sebagai penasehat, penguat, penghibur, penolong, pembela, juru selamat, dan sahabat. Next, setiap kita Bapak Ibu, apa yang harus kita pahami? Para pengikut Kristus membutuhkan Roh Kudus supaya kita senantiasa ditolong dalam setiap kelemahan kita. Kita senantiasa dikuatkan, kita senantiasa dihibur ketika sedang mengalami kesulitan. Roh Kudus akan senantiasa menasihati dan mengingatkan orang percaya, dan Roh Kudus akan menjadi sahabat bagi setiap kita orang percaya. Nah, kita harus sama-sama percaya dalam hati kita bahwa Roh Kudus akan menyertai orang percaya selama-lamanya, sebab setiap pengikut Kristus membutuhkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengajar kehidupan kita orang percaya. Roh Kudus akan menuntun orang percaya supaya hidup dalam kebenaran. Di ayat 17 Roh Kudus disebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran karena pengajarannya adalah benar dan memuliakan Kristus yang adalah kebenaran. Dia akan menerangkan, dia akan menyingkapkan hal-hal yang tidak benar. Jadi seringkali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita dalam mengikut Kristus sedang berbuat sesuatu yang tidak baik, seringkali Roh Kudus mengingatkan kita. Pilihannya adalah kita mengabaikan perkataan Roh Kudus itu ataupun kita mentaati pernyataan Roh Kudus itu. Di saat kita sedang memiliki dipercaya karunia untuk menyembuhkan, kita bisa pakai itu untuk memperlengkapi jemaat Tuhan,
Kita bisa memakai itu untuk menolong orang lain. Kita bisa sama-sama setiap karunia karena yang diberikan Allah melalui Roh Kudusnya itu dipakai untuk membuat supaya Kristus senantiasa dimuliakan. Sehingga kalau ada perasaan yang hati kita ada yang namanya kesombongan, maka akan diubahkan oleh Roh Kudus. Kalau kita taat, kita akan berbalik dan mengerti bahwa semuanya adalah anugerah yang dipercayakan gereja Tuhan bagi umat. Sehingga tidak ada yang namanya kesombongan. Ayat 26 lagi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, next. Next. Belum, oke. Roh Kudus diutus oleh Bapa dalam nama Kristus. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi? Kehadiran Roh Kudus itu adalah mewakili kepentingan Kristus di muka bumi. Dia ditinggalkan bagi kita orang percaya. Supaya apa? Kepentingan Kristus di muka bumi itu boleh terjawab bagi siapapun yang percaya Kristus, yang dia dalam tuntunan Roh Kudus, dia akan mengerti bahwa Kristus Yesus dia harus dikenal oleh semua orang. Roh Kudus akan terus mengajar, mengingatkan orang percaya, menginsapkan dari dosa dan terus memimpin orang percaya dalam kebenaran. Dan setiap orang percaya pasti akan senantiasa mengerti bahwa ada pesan-pesan dari Kristus yang itu disampaikan melalui gerejanya untuk dikerjakan. Dan gerejanya menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus harus kita jadikan sebagai pribadi yang memimpin hidup kita. Amin. Jika tidak, kita akan salah dalam mengikut Kristus. Roh Kudus harus memimpin setiap kita orang percaya hidup dalam kebenaran. Jika kita tidak, maka kita akan merasa bahwa diri kita benar. Jika tidak, kita akan merasa bahwa filsafat dunia itu yang menjadi hal yang kita kerjakan dalam hidup ini. Nah, kehidupan orang percaya yang dituntun dan disentuh oleh Roh Kudus, dia akan berusaha, dia akan berkomitmen dalam hidupnya, berjuang supaya dia tidak hidup dalam belenggu dosa. Tidak ada yang namanya toleransi untuk hidup di dalam dosa. Bahkan Roh Kudus akan mengajar jemaat Tuhan bahwa dia adalah bersumber dari Allah sendiri dan terus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Akan meyakinkan, akan menyingkapkan dosa. Kalau ada dosa yang tersembunyi, maka itu akan disingkapkannya yang membuat kita harus bertobat. Kita diyakinkan bahwa Roh Kudus itu bersumber kepada Allah yang benar. Dia akan menunjukkan kepada setiap orang berdosa bahwa satu-satunya jalan kebenaran itu adalah Kristus. Itu melalui gerejanya, Bapak Ibu dan Ibu. Banyak orang di luar kita yang dia tidak memahami tentang kebenaran. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita, gereja Tuhan, supaya mengubahkan orang-orang yang punya cara pandang yang salah di dalam hidup. Ditunjukkan kebenaran. Dia ditunjukkan jalan keselamatan karena Roh Kudus itu bersumber kepada Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di saat kita sedang mengalami kejenuhan, pribadi Roh Kudus akan memperbarui orang Kristen yang sudah lelah. Apakah hidup ini yang berat ini membuat kita lelah, Bapak Ibu? Apakah kita sudah, berat persoalanku ini? Roh Kudus yang akan menguatkan kita. Amin. Apakah kita di dalam melayani ini sudah jenuh? Apakah kita ketika sedang dalam mengerjakan visi Tuhan, satu GKKD 5 kali, sementara belum ada pertambahan yang signifikan. Sementara tanpa sadar kita dituntut
untuk setiap kita menjadi bagian dari saksi Kristus yang membawa jiwa-jiwa untuk mengalami Tuhan. Apakah kita sudah jenuh dengan slogan satu, 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 GKKD 5 kali? Ataukah kita mau Tuhan, aku diperlengkapi dengan Roh yang menolong aku untuk memberikan keberanian bagiku untuk menyampaikan kebenaran bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Yesus, sehingga orang itu boleh tertarik dalam gerejanya, tertanam di gereja ini, mengalami perubahan dalam hidup. Nah, Roh Kudus akan menolong kita, Bapak Ibu, terus diperbaharui. Orang-orang yang jenuh akan diperbaharui. Roh Kudus akan menolong orang-orang yang mulai kehilangan empati. Kalau kita dalam hari-hari kita sudah sering memikirkan diri sendiri terus, melupakan hal lain, kehilangan kasih kepada satu dengan yang lainnya, berbicara kepada Roh Kudus untuk menolong kita, supaya Dia mengingatkan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang harus meniru teladan Kristus. Amin. Yaitu memiliki belas kasihan, memiliki kepedulian kepada orang lain. Dan Roh Kudus akan terus memberdayakan bagi siapapun dan tidak akan pernah mengalami kekeringan rohani di dalam hidup. Kita merindukan bersama-sama bahwa di tempat ini ditambahkan talenta dan karunia rohani untuk gereja Tuhan semakin diperlengkapi, ditambahkan, dan satu dengan yang lainnya bersinergi untuk menjadi tubuh Kristus, membangun kerajaan Allah yang luar biasa. Amin. Setiap kita harus terlibat di dalamnya dan jangan pernah kehilangan yang namanya pribadi Roh Kudus yang memenuhi dan memimpin hidup kita. Next. Oh, mundur. Ya, sebelumnya Mas. Belum ya. Dengan Roh Kudus, umat Tuhan mengalami pertumbuhan. Ya. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jika kita berusaha untuk memberi makan kehidupan rohani kita dan mengizinkan Roh Kudus memperbarui dan menguatkan kita, maka Roh Kudus akan menguasai hidup kita sehingga dimampukan kita hidup dalam kebenaran dan insaf atau bertobat dari dosa dan segala pelanggaran kita. Ini bukan makan, ini makan. Ya, Roh Kudus akan membawa kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Dengan cara apa? Dengan cara setiap kita berjuang, berusaha, memberikan makanan rohani, supaya Roh Kudus itu terus memperbarui, terus memenuhi hidup kita. Menguasai kita. Kita dimampukan untuk mengerti jalan-jalan kebenaran, bertobat dari dosa dan segala pelanggaran. Tetapi ketika kita membiarkan hidup kita dalam kelaparan rohani dan tidak mau berusaha untuk memenuhi kehidupan rohani, bahkan cenderung memberi makan kepada sifat lama kita yang hidup dalam kedagingan dan penuh dosa, maka hidup kita akan dipimpin atau didominasi oleh hawa nafsu dosa dan hidup dalam kedagingan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini semuanya akan mengalami pertumbuhan. Kehidupan kita di dalam kebenaran akan bertumbuh ketika kita melibatkan Roh Kudus. Dan kehidupan kita di dalam kedagingan, suka hal-hal yang tidak benar, itu pun akan bertumbuh ketika kita tidak memberi makanan rohani dalam hidup kita. Kelaparan rohani itu kita biarkan. Kita tidak mau membekali hidup kita dengan firman Tuhan. Kita tidak mau membekali hidup kita dengan keintiman dengan Tuhan. Kita tidak mau membekali kehidupan kita dengan dengan berdoa, dengan dekat dengan Tuhan. Maka kedagingan itu yang akan bertumbuh dalam hidup kita. Jadi semuanya di dalam kehidupan kita ada pilihan yang semuanya bisa dipakai untuk bertumbuh. Nah, di gereja Tuhan, di Gatsu ini Bapak Ibu Tuhan, mari sama-sama Roh Kudus itu
harus menuntun kita dalam pertumbuhan yang benar, hidup di dalam kebenaran. Ketika hari-hari kita sudah disibukkan dengan pekerjaan, ingat bahwa kita pun tidak boleh melupakan Tuhan. Amin. Ketika hari-hari kita sudah demikian padat dengan jadwal pelayanan, dengan jadwal sekolah, tugas dan lain sebagainya, dengan usaha bisnis, pekerjaan apapun, ingat, jangan melupakan yang namanya bergaul karib dengan Tuhan. Kalau tidak, maka segala sifat kedagingan itu yang akan mendominasi kehidupan orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Kadangkala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus paham bahwa Roh Kudus itu punya sifat-sifat yang dia seperti manusia. Alkitab menggambarkan bahwa Roh Kudus itu dia memiliki pikiran, dia memiliki kehendak, dia memiliki emosi, ada kasih dan sukacita. Dia bisa menghibur, dia bisa berbicara, dia bisa mengajar, dia bisa merasa dibuat berduka ketika umat Tuhan sudah tahu kebenaran tetapi dia tidak hidup dalam kebenaran. Roh Kudus punya sifat bahwa dia bisa merasa terhina kalau setiap kita sudah diajar, dibimbing untuk hidup kita semakin dewasa rohani, iman kita semakin berakar, tetapi dari waktu ke waktu kita tidak bertumbuh, dia terus menolong, menuntun, tapi kita mengabaikannya, dia bisa merasa terhina. Dia bisa merasa bahwa dia ditentang oleh orang percaya. Dia bisa merasa dia dibohongi. Roh Kudus punya, Alkitab menggambarkan bahwa Roh Kudus punya sifat-sifat seperti manusia. Jadi kita tidak boleh mengabaikan sedikit pun Roh Kudus yang terus berbicara dalam hidup kita, supaya dari waktu ke waktu hidup kita ini akan selaras dengan hati Tuhan, akan semakin serupa dengan Kristus. Bahkan kita minta bahwa ditambah-tambahkan karunia-karunia di gerejanya ini untuk melayani Tuhan, untuk memperlengkapi tubuh Kristus, untuk menyampaikan pesan-pesan profetik bagi gerejanya. Karena tanpa wahyu liar, pelayanan kita kalau tidak didasari dengan pernyataan-pernyataan Roh Kudus, maka kita akan melakukan segalanya hanya berdasarkan ingin seperti orang lain ataupun gereja lain, Bapak Ibu. Orang muda di sana hingar-bingar, tetapi melupakan bahwa Tuhan sedang berbicara apa bagi gerejanya di tempat ini. Nah, kita tidak boleh menyamakan satu kegerakan di gereja dengan kita tanpa dasar pernyataan ilahi. Bagaimana kita mampu untuk bisa mengerti bahwa Tuhan berbicara, Roh Kudus menolong kita, Bapak Ibu. Di dalam doa Roh Kudus menolong bahwa aku digerakkan supaya gereja kita diarahkan mengerjakan A, B, C, D, F, G, H, I, J. Sehingga pada akhirnya apa yang dikerjakan itu akan membuat semuanya bergairah dan tidak merasa jenuh. Karena mengejar sesuatu hanya ingin menyamakan dengan gereja lain. Siapa yang tidak senang dengan gereja besar, Bapak Ibu? Dengan puji-pujian yang luar biasa, dengan sorak-sore, dengan anak muda yang luar biasa, siapa yang tidak senang? Tetapi Tuhan berbicara apa bagi gerejanya? Kita harus paham, dan Roh Kudus akan menolong kita. Amin. Ada kalanya para orang-orang sepuh protes. Saya pernah diprotes orang ketika WL atau pujian dalam bahasa Inggris. Kekinian, saudaraku. Praise God. Kekinian, tapi orangnya yang nyanyi tidak paham. Karena apa? Kita ingin sama. Ini lagi happening banget lagu ini di gereja A. Kita pakai di sini. Ternyata itu tidak jadi berkat bagi pelayanan orang tua. Tuhan berbicara apa bagi gerejanya? Kita tidak boleh ikut-ikutan gereja lain. Tuhan sedang berbicara apa bagi Bapak Ibu di tempat ini untuk engkau menjadi satu tubuh Kristus, sehingga karunia-karunia yang dinyatakan dalam hidupmu itu menjadi berkat di tempat ini. Sehingga ada orang yang mungkin dia tidak berada di panggung, dia hanya bisa untuk mendekor. Itu adalah pekerjaan yang luar biasa karena dipakai Tuhan untuk memperlengkapi. Amin. Ada orang yang dia hanya sekedar aser, mungkin dipandang sebelah mata, tapi Tuhan itu menganggapnya sebagai berharga.
Nah, Tuhan berbicara apa bagi setiap kita, bagi gerejanya, kita harus belajar bersama-sama taat dan tunduk dan terus mencari Tuhan dalam hidup kita supaya disingkapkan rahasia-rahasia yang dari Allah sendiri atas gerejanya, bahkan atas hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau kita sedang merasa bahwa aku tidak bisa menolong orang lain yang dia sedang dalam pergumulan, aku tidak bisa memberi kalimat-kalimat nasihat yang indah, kita bisa pergunakan firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tambah-tambahkan supaya keberadaanku di tempat ini menjadi berkat. Aku rindu supaya orang ini dipulihkan. Aku rindu ada wibawa ilahi yang Tuhan taruhkan dalam hidupku supaya ketika aku menyampaikan perkataan-perkataan maka orang-orang diberkati dan dikuatkan. Dan firman-Mu itu menjadi rema dalam hidupnya. Jadi kita harus paham bersama bahwa karunia karena Roh Kudus atas gerejanya itu diberikan dengan khas, dengan ciri khas yang khusus bagi masing-masing orang untuk memperlengkapi tubuh Kristus di tempat ini. Amin. Amin Bapak Ibu. Ada karunia untuk memperhatikan, ada karunia iman, ada karunia dengan mujizat yang luar biasa. Tapi ingat, segala sesuatu adalah anugerah ilahi yang diberikan oleh Kristus Yesus sehingga kita tidak boleh membanggakan diri kita atas setiap pekerjaan ajaib yang dinyatakan Kristus melalui kita. Amin Bapak Ibu. Nasihat-nasihat itu tidak akan pernah kita dapatkan. Nasihat rohani maksud saya tidak akan pernah kita dapatkan kalau hati kita, jiwa kita mengalami kekeringan rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan, setiap kita harus memotivasi diri kita. Aku tidak boleh mengalami kekeringan rohani. Aku harus bertumbuh iman percaya. Di gereja Tuhan di mana aku tertanam, aku harus mengalami Kristus. Aku harus mengalami pengenalan akan Tuhan lebih dan lebih lagi supaya pertumbuhan rohani itu aku dapatkan di mana aku berada dalam gereja yang aku tertanam di sana. Amin. Jadi sepakat bahwa pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan, setiap kita merindukan karunia-karunia yang saling membangun di dalam tubuh Kristus ini dan terus ditambah-tambahkan. Minta kepada Tuhan yang ajaib dan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Amin. Akan terus ada pertumbuhan di gereja ini karena setiap kita haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap kita haus akan Tuhan, rindu dengan Tuhan dan tidak membiarkan kekeringan rohani itu melanda hidup kita. Jadi ada tanggung jawab, ada bayar harga, ada kemauan keras untuk setiap kita bertumbuh. Dan itu setiap kita akan berproses. Kalau sedang kendor, semangatlah. Jangan malah lari dari komunitas orang percaya. Amin. Karena di sana kita akan dikuatkan. Saya mengutip dari bukunya John Bevere, Bapak Ibu. Banyak orang yang berusaha untuk memahami pekerjaan dan kuasa Roh Kudus, tetapi tidak berusaha untuk mengenalnya secara pribadi. Jadi, apa yang harus kita pikirkan dalam batin kita? Harus tertanam bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Dia kudus, tidak terbatas. Roh Kudus itu bijak, tidak terbatas, sehingga dia akan memberitahukan hal-hal yang ajaib dalam hidup kita. Roh Kudus besar dan tidak terbatas, namun sangat lembut, dia sensitif dan penuh dengan belas kasih Tuhan. Dan itu diberikan Tuhan dengan cuma-cuma bagi gereja Tuhan. Setiap orang dikaruniakan Roh Kudus dengan karunia rohani yang luar biasa untuk kepentingan bersama dan semuanya mendatangkan kebaikan. Nah, Tuhan rindu Bapak Ibu yang Tuhan, jemaat di GKKD khususnya di Gacu ini membangun kehidupan yang ada dalam tuntunan ilahi sehingga semuanya bergerak dengan kuasa Roh Kudus yang disertai dengan mujizat dan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Dan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita, ada saatnya nanti dia akan bekerja untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. 1 Korintus 12, ini ayat yang diberikan kepada saya dari gereja ini, Bapak Ibu.
tadi saya kembangkan. Ayat yang ke-7, tapi saya baca mulai dari yang ke-4. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, dalam perikop ini Bapak Ibu menemukan bahwa ada 3 pribadi yang bekerja. Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus melayani dengan peran yang berbeda. Tapi tujuannya sama Bapak Ibu. Bapa mengerjakan, memprakarsai dengan berbagai-bagai perbuatan yang ajaib. Sang Anak, Tuhan menjalankan, kemudian Roh Kudus menyatakannya. Nah, kita harus, Bapak Ibu dan Tuhan, kita harus bersama-sama mengerti bahwa apapun yang diberikan kepada kita itu dipakai Tuhan untuk kepentingan bersama. Ada yang kurang, kita harus minta di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga karunia karena itu akan saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Ketika ada orang yang punya karunia untuk berbahasa roh, maka ada orang-orang di gereja ini yang bisa untuk menubuatkan bahasa roh itu. Semuanya akan dipakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus dan menjadi berkat pada akhirnya. Next. Kita baca sama-sama bagi yang dengan suara yang keras ya. 1 Korintus 14 ayat 12. 1, 2, 3. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia karena roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakan untuk membangun jemaat. Kita harus sama-sama sadar di tempat ini, setiap karunia yang diberikan oleh Kristus Yesus itu bukan untuk diri kita yang semakin dikenal. Bukan untuk mempromosikan kita, dia cakap bicara, dia punya karunia luar biasa, bukan itu. Tapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun jemaat. Kalau semuanya begitu, maka karakternya akan dibentuk. Ada orang-orang yang karunianya luar biasa, tetapi tidak terbentuk karakternya. Pada akhirnya, karunia itu hilang. Samson tadi salah satunya. Luar biasa dipakai. Kekuatannya luar biasa. Tetapi karena dia senantiasa keakuannya, dirinya yang semakin besar dipromosikan, maka semuanya hilang. Nah, setiap kita harus rindu dipakai Tuhan luar biasa. Yang harus sadar bahwa setiap karunia-karunia yang diberikan oleh roh bagi kita dipakai untuk membangun jemaat Tuhan di gereja ini. Amin. Sehingga jemaat akan kuat. Sehingga jemaat akan sama-sama bersinergi untuk pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa lagi di dalam Kristus. Amin. Kalau kurang, minta di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan bagi gerejanya. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar bersama-sama di tempat ini bahwa setiap karunia yang diberikan kepada Kristus dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap karunia yang diberikan bagi gerejanya dipakai untuk supaya nama Kristus semakin dikenal. Amin. Setiap karunia yang dipakai di gerejanya untuk menjadikan jemaat Kristus itu semakin rendah hati, semakin melimpah karakter Kristus yang melekat dalam hidupnya, sehingga dia menghindari yang namanya kesombongan rohani. Dia akan semakin rendah hati, semakin dibentuk, semakin luar biasa lagi. Dan karunia karena itu akan terus dipakai untuk menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya rindu orang-orang di tempat ini pasti akan bergairah. Saya rindu setiap orang yang jenuh, setiap orang yang merasa kering hati. Kalau keinginannya adalah Kristus, maka Roh Kudus itu akan mengubahkan tujuan hidupnya dengan sesuatu yang ilahi, seperti rencana Tuhan. Amin. Jadi bukan keakuan dan kedagingan itu. Amin. Saya juga sangat yakin dan percaya ketika gereja Tuhan di tempat ini mempersilahkan karya Roh Kudus itu maksimal dilakukan bagi gerejanya, maka setiap kita tidak akan menoleransi yang namanya dosa.
Saya percaya bahwa setiap kita tidak akan tahan untuk hidup dalam ketidakbenaran. Justru Roh Kudus itu akan membimbing, akan menolong, akan memimpin kita untuk hidup di dalam kebenaran dan menginsafkan kita dari setiap dosa-dosa yang membelenggu hidup kita. Amin. Ada pemulihan, ada cara berpikir yang diubahkan dan semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus akan memampukan dan karunia karena itu akan semakin ditambahkan karena didapati kita menjadi pengikut Kristus yang layak untuk semakin dipercaya. Amin Bapak Ibu. Rindu setiap kita untuk dipakai Tuhan lebih lagi. Amin. Rindu setiap kita dengan talenta, potensi, karunia ilahi yang diberikan dengan cuma-cuma itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Yang pada akhirnya kita menjadi gereja yang luar biasa, jadi berkat. Amin. Sama-sama kita jadi bagian untuk membuat sejarah kegerakan dan kita terlibat di dalam. Amin. Karena hidup kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus dan tidak membiarkan ego kita yang mendominasi hidup kita. Setiap kita harus rendah hati, diubahkan dengan setiap firman. Ketika firman itu berbicara, kita belajar untuk taat supaya kepekaan demi kepekaan akan terus dilimpahkan bagi kita. Sehingga hidup kita akan benar senantiasa dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk pagi hari ini, kami diingatkan kembali bagaimana peranan Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Bahwa kami ya Tuhan, untuk setiap kami ya Tuhan, bukan melihat Roh Kudus sebagai sekedar pengetahuan. Justru setiap kami dibawa dalam kepenuhan ilahi. Roh Kudus tercurah penuh dalam hidup kami, yang menuntun kami senantiasa dalam nama Yesus, yang mengubahkan hidup kami. Setiap kami dibuat untuk mengambil komitmen yang lebih luar biasa lagi, sesuai dengan ketetapan ilahi yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang terus membakar kami, sehingga setiap letih lesu yang menghinggapi setiap kami ya Tuhan, akan dibuat bergairah kembali, karena pekerjaan Roh Kudus dinyatakan bagi gerejanya. Setiap kami ya Tuhan didapati berusaha untuk mengenal pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang tidak lain adalah pribadi Kristus sendiri. Setiap kami dibawa bukan hanya sekedar meniru-niru orang lain. Setiap kami dibawa untuk Roh Kudus itu yang berbicara kuat bagi setiap kami untuk menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi ya Tuhan, yang tidak terpahami oleh akal pikiran kami. Roh Kudus menolong kami menyingkapkannya dan memberitahukan kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa supaya jemaat Tuhan dipenuhi dengan kegairahan dalam mengikut Kristus. Segala tabiat buruk dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala perbuatan dosa dibuat insaf karena Roh Kudus berbicara pada kami pada hari ini ya Tuhan. Yang mengarahkan untuk hidup kami ini mengerti kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Segala karunia-karunia yang Tuhan limpahkan bagi gerejamu ini ya Tuhan, biarlah setiap kami dipakai untuk memahami ya Tuhan, supaya karunia itu dipakai untuk membangun ya Tuhan. Kami merindukan ya Tuhan di tempat ini jemaat yang bersehati, jemaat yang memiliki sifat-sifat Roh Kudus itu, yang senantiasa menghibur ketika ada saudara yang sedang terluka dalam kesedihan, yang senantiasa menolong ketika ada saudara-saudaranya sedang mengalami keterpurukan, yang senantiasa menyertai ketika ada saudaranya yang membutuhkan. Jemaat ini dipakai luar biasa ya Tuhan, untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan Roh Kudus itu terus Tuhan anugerahkan bagi gerejamu ini dalam nama Tuhan Yesus. Terus engkau bekerja dalam gerejamu ini dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus,
setiap karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan, biarlah ditambah-tambahkan bagi gerejamu ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita sembah Dia. Kita merindukan pribadi Roh Kudus itu menolong. Kita merindukan pribadi Roh Kudus itu mengoreksi hidup kita. Kita mempersilahkan Roh Kudus itu berbicara bagi pribadi-pribadi kita. Kita berusaha untuk terkoneksi dengan suara-suara ilahi, dengan pernyataan-pernyataan ilahi. Sehingga kehadiran kita di gereja ini bukan hanya sekedar rutinitas. Tapi kita mengerti bahwa Roh Kudus menuntun kita untuk semakin benar, semakin serupa dengan Kristus. Ya Tuhan. Bekerja Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Ya Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Engkau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan membuka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih. Persilahkan Roh Kudus untuk mengubah hidupmu, untuk mengubah engkau menjadi serupa dengan Kristus. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Engkau memenuhi kami Roh Kudus. Hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati, buka hati untuk jamahan, ya Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Buka hati di dalam nama Yesus. Roh Kudus terus berbicara. Ketika umat-Mu membuka hati dan pikiran, biarlah firman-Mu masuk. Biarlah Roh Kudus terus menuntun ke dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini membuka hati untuk hidupnya diubahkan
dan karya Roh Kudus itu terus bekerja. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamaah, Pulihkan ya Tuhan dalam nama Yesus. berserah penuh di hadirat-Mu. Segala bentuk kesuam-suaman aku hancurkan. Segala bentuk ketidakharmonisan aku hancurkan. Berganti dengan pekerjaan Roh Kudus yang membuat jemaat Tuhan semakin harmonis dalam rumah tangga, semakin mengalami kemenangan dalam hidup, semakin dipulihkan. Amin. Tuntun ya Roh Kudus. Berbicara engkau secara khusus apa yang harus diubahkan oleh setiap pribadi-pribadi di tempat ini. Berbicara engkau secara khusus untuk menyingkapkan segala hal yang tidak benar dalam nama Yesus. Berbicara engkau lebih dan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kami merindukan ya Tuhan, supaya selesai ibadah setiap kami dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Selesai ibadah ada pengharapan yang lebih luar biasa lagi ya Tuhan, karena kami tahu di dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Segala bentuk keraguan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga karunia iman itu muncul dalam gerejamu ini. Orang-orang yang senantiasa berpengharapan kepada Kristus, yang tidak mudah dilelahkan oleh segala persoalan hidupnya dalam nama Tuhan Yesus, justru akan semakin bergiat dalam Kristus, justru akan semakin bersemangat, justru akan semakin bergairah di dalam melayani dan mengasihi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja ya Tuhan, bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan segala sesuatu yang salah dalam nama Tuhan Yesus. Buat untuk setiap kami ya Tuhan tidak tahan untuk melakukan pelanggaran. Buat setiap kami ya Tuhan, mata hati kami, pikiran kami tertuju hanya untuk pribadi Kristus, sehingga hidup kami bukannya kami lagi, tapi hidup kami adalah bagi Kristus dalam nama Yesus. Bekerja di tengah-tengah kami, memulihkan kami. Yes, bekerja ya Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pulihkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dipenuhi setiap kami dengan hati Tuhan, dipenuhi setiap kami dengan kasih Kristus, dipenuhi setiap kami dengan karakter-karakter ilahi dalam nama Tuhan. Dipenuhi setiap kami ya Tuhan dengan pribadimu sendiri ya Tuhan, sehingga pengenalan akan Engkau akan terus ditambah-tambahkan dalam nama Tuhan. Dipenuhi setiap kami gereja Tuhan dengan mujizat-mujizat yang dari Allah sendiri dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Engkau dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Dipenuhi gereja Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang lebih luar biasa lagi dari sebelumnya di dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-berkat terbaik Tuhan anugerahkan bagi gerejamu ini dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada orang yang kekeringan rohani, tapi justru semuanya akan dibawa mengalami pertumbuhan di dalam Kristus dan mengalami berkat-berkat terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita Saya baca kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau mempersiapkan perjamuan. Setiap kita harus menguji diri kita. Kita harus menghargai bahwa perjamuan kudus bukan sekedar rutinitas, tetapi kita mengingat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pelanggaran dan dosa-dosa kita diampuni dan ditutupi. Ketika engkau sedang dalam persoalan dengan saudaramu, berdoalah bagi dia, minta ampun, ampuni dia, supaya kita dilayakkan untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita menguji diri kita, bahwa hati kita merdeka di hadapan Tuhan. Kita tidak menaruh dendam kepada orang lain, justru kita mengasihi saudara-saudara kita, sama seperti kasih Kristus mengasihi kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk kebaikan Tuhan, untuk pengampunan, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kepastian bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, untuk pengorbananmu di kayu salib yang melayakkan kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah, menebus dosa-dosa kami ya Tuhan, sehingga setiap kami hidup dalam kasih karunia Tuhan. Keselamatan kekal itu kami nikmati, kami alami di dalam. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita angkat roti yang ada di tangan kita. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah roti ini sebagai peringatan akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Tanpa Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita, mengingat akan kebaikan Tuhan. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berbahagialah bagi siapapun yang diampuni dosa-dosanya. Berbahagialah bagi siapapun yang ditutupi setiap pelanggaran-pelanggarannya. Semuanya karena perbuatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Kasih anugerah-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami. Mengucap syukur ya Tuhan. Engkau menggantikan hukuman dosa bagi kami dan mengangkatnya lunas, sehingga tidak ada perseteruan lagi dengan Allah. Engkau memperdamaikan kami dengan Allah. Kami mengucap syukur untuk kasih karena Tuhan yang luar biasa ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Minumlah Bapak Ibu yang setia. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah perjamuan ini ya Tuhan akan terus mengingatkan kami akan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan meneruskan kepada orang-orang di sekitar kami bahwa kasih Kristus itu berlaku bagi setiap orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan, Kau amat sangat baik, Kau sungguh amat baik Tuhan, yang mengalir dan memulihkan setiap hidup kami. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bisa mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa membakar setiap hati kami. Terima kasih. Firman-Mu itu adalah satu sauh yang kuat Tuhan. Buat kami bisa berharap kepada Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan adalah pelita bagi kami untuk kami bisa melangkah. Firman-Mu itu adalah Tuhan bagi kami adalah tongkat dan gada kami. Kami berpegang padamu Tuhan, kami pegang pada firman-Mu, pada janji-Mu, pada perintah-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukannya dengan setia, karena hati dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga Tuhan untuk Pastor Supri yang sudah melayani kami pagi hari ini. Tangan kami terangkat Tuhan memberkati beliau saat ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Gereja-Mu memberkati beliau Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pengurapan yang khusus, pengurapan yang luar biasa Tuhan. Roh-Mu sendiri yang menuntun langkah beliau Tuhan. Untuk lebih-lebih lagi mengasihi dan melayani Engkau dimanapun Tuhan Engkau tempatkan beliau. Dia bisa menyatakan kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu, menyatakan kuasa
disertai dengan tanda-tanda yang ajaib, disertai dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Kewibawaan Allah menyertai beliau di dalam nama Yesus. Berkati keluarganya Tuhan, jagai, sertai, limpahkan dengan sukacita daripadamu Tuhan. Dan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa-doa dari keluarga ini Tuhan yang boleh dengar, Tuhan yang boleh memberikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sementara kami berikan persembahan Tuhan, apa yang kami persembahkan berasal daripada Tuhan, kami memberikannya dengan sukacita daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita akan berikan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Kita akan iringi dengan lagu Ada Gerakan Roh Allah di sini. Bagi yang menghendaki untuk transfer bisa dilakukan di BCA dengan nomor rekening 4091755. Baik, kita akan naikkan pujian. Monggo silakan Asher untuk bisa menyiapkan diri. Oke. Ada gerakan roh Allah di sini. Kita akan berikan dengan sukacita. Ada gerakan roh Allah di sini. Bagi yang sudah bisa berdiri, kita bernyanyi Ada bersama. gerakan roh Allah di sini. Ya Amin. Tuhan. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Lebih dahsyat lagi beri Amin, kemuliaan Tuhan. buat Tuhan kita yang luar biasa. Dia hebat dan ajaib. Kita mau menerima berkat dari Tuhan. Saat ini kita mau pujikan sekali lagi. Aku percaya ada mujizat. Amin. Setiap hati kami berangkat kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan. Aku percaya. Amin. Aku percaya. Perbuatan ajaib dikerjakan. Kami percaya. Aku percaya.
berkat yang luar biasa bersama Allah kami yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Yesus, Engkau memenuhi setiap keperluan umat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami percaya itu ya Tuhan. Tidak ada rencana-Mu yang gagal bagi gereja-Mu ini ya Tuhan. Segala ketetapan-Mu, apa yang Kau rancangkan pasti akan tergenapi karena Tuhan bekerja dengan maksimal bagi gerejanya ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami juga percaya bahwa bangsa kami ini juga ada dalam pandangan Tuhan. Engkau akan mengubahkan negeri ini ya Tuhan jadi bangsa yang terus menantikan Engkau, yang takut akan Engkau ya Tuhan. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintahan yang ada sekarang ini ya Tuhan. Presiden Prabowo dan segala aparat-aparat yang menolong yang ada di pemerintahan negeri ini ya Tuhan. Ada dalam campur tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memberikan anugerah-Mu supaya boleh dengan kebijakan-kebijakan yang dari Allah sendiri ya Tuhan, yang dipakai untuk kesejahteraan rakyat ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami merindukan ya Tuhan, bangsa ini ya Tuhan akan diberkati oleh Tuhan Allah kami ya Tuhan. Segala usaha di negeri ini akan berjalan dengan baik karena campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala tantangan yang ada tidak akan membawa negeri kami ini terpuruk karena Tuhan membackup, membentengi negeri ini ya Tuhan. Bahkan aman dari segala penjuru. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucapkan berkat untuk bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa supaya ya Tuhan semakin mengalami Tuhanlah bangsa ini ya Tuhan. Setiap lidah akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut menyembah Kristus Yesus, Tuhan kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama terus kegerakan terjadi di negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama terus hujan pertobatan mengalir atas negeri ini. Sehingga bangsa kami ini akan terus menantikan Tuhan, mencari Tuhan yang benar di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, bangsa kami ini diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai, sejahtera, dan sukacita surgawi yang melimpah bagimu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala hal baik diberikan bagimu sehingga setiap engkau tidak akan pernah kekurangan hal baik yang dari Allah sendiri. Setiap engkau mengalami Tuhan, setiap engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, setiap engkau mengalami berkat-berkat terbaik yang khusus untukmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan dipakai untuk menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan diberkati apa yang kau kerjakan dan punya berhasil karena Tuhan Allah menyertaimu dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah berkat dalam hidupmu, pakai setiap berkat yang dilimpahkan Tuhan bagimu menjadi saluran berkat bagi orang lain dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Ditutup bungkus engkau dengan kuasa dari Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan berbuah dalam hidupmu. Dan buahmu itu akan memuliakan nama Tuhan. Engkau akan menghasilkan petubat-petubat baru yang luar biasa yang mengalami Tuhan. Engkau akan mendidik keluargamu dalam takut dan gentar akan Tuhan. Dan engkau akan dibuat kagum dengan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib, yang menolong pekerjaanmu, yang menyertai engkau, yang membuat berhasil apa yang kau kerjakan. Terpujilah nama Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya, amin.